Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila ruh masyaikhina li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan nadhimu hadhihi al-qasidah al-Imam al-Busiri wa syahadihuha bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif al-nazim al-madih al-imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumi sa'iril salihin fid dharain amin. Ila an qala al-faslu thaminu fi jihadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghazawatihi wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhudan usulu hatfin lahum adha minal wakhami. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah. Segala puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah kita dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah. Berkat daripada sahibul burdah al-imam al-Busiri, berkat daripada kitab al-burdah yang di dalamnya disebutkan, dipuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan dengan hadirnya kita di sini mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit kita diangkat, penyakit zahir, penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, masih di dalam bab ke-8 daripada pembahasan tentang ghazwah jihad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih berada di bait ke-139. Ini minggu atau pertemuan ketiga kita di bait syair ini. Kenapa bisa satu bait syair sampai 3 pertemuan? Karena seperti yang kita sampaikan di pertemuan pertama kita bahas tentang peperangan Badar, di pertemuan kedua peperangan Uhud, dan di pertemuan ketiga sekarang ini kita bahas peperangan Hunain insyaallah. Karena bunyi syairnya wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhudan fusulu hatfin lahum adaha minal wakhami. Ketika al-Imam al-Busiri menceritakan kepada kita bagaimana beraninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau akhirnya mengatakan, silahkan kalian buka kitab sejarah, baca daripada peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kalian akan melihat bagaimana semangat Nabi besar Muhammad, bagaimana beraninya Nabi besar Muhammad, bagaimana mujahadah di dalam jihad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi beliau sebutkan 3 perang. Mana 3 peperangan ini dari 9 peperangan yang terjadi adu senjata. Kita ulang, tidak bosan-bosan kita ulang, biar lengket di hafalan kita, bahwasannya jumlah peperangan Nabi 28 ghazwah. 28 peperangan. Wa fi riwayat 27 peperangan. Ghazwah itu yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari 27 atau 28 ini yang terjadi adu senjata 9 peperangan. Yang lainnya musuhnya sudah kabur. Musuhnya sudah kabur. Takut dari Nabi Muhammad SAW. Di 9 peperangan di situ terjadi adu senjata. Salah satunya atau 3 dari 9 tersebut Badar, Uhud dan Hunain. Badar, Uhud dan Hunain. Al-Imam Al-Busiri beliau menyebutkan tidak berurut, tidak urutan karena daruratus syair. Kadang penyair itu susah kalau mau mengikuti urutan waqi'iyah yang terjadinya. Misalkan wasal Badron, wasal Uhudan, wasal Hunainan. Kita mungkin nganggapnya biasa, tapi mereka lidahnya lain. Lidahnya lain. Jadi ketika Al-Imam Al-Busiri menyebutkan pertama Hunain, berarti memang di situ daruratus syair namanya. Kalau di ilmu al-balagh atau di ilmu syair ada istilah daruratus syair. Harus dimajukan kalimat ini biar syairnya sempurna. Kadang ada kalimat yang bertanwin tapi tanwinnya dihapus. Kenapa? Biar syairnya sempurna. Kadang ada kalimat yang ada nun di akhirnya, mukminun, tapi nunnya dihapus, mukminu di akhir syair. Kenapa? Biar syairnya sempurna. Kadang ada yang di akhir kalimatnya ya sukun. Misalkan la ali, tapi dihapus ya-nya biar la ali. Kenapa? Biar syairnya sempurna. Itu diperbolehkan. Tentunya dengan kaidah-kaidahnya diperbolehkan oleh ulama sastra Arabiyah. Jadi Al-Imam Al-Busiri ketika beliau menyebutkan pertama kali Hunain, kemudian Badar, kemudian Uhud, pasti itu ada alasannya, bukan tidak ada alasannya. Jadi kita sebutkan yang kemarin mengikuti urutannya, Badar dulu, habis Badar Uhud, habis Uhud Hunain. Dan perlu kita ketahui 3 peperangan ini semua melawan Arab. Jadi Nabi melawan Arab ini 3 peperangan ini. Badar Nabi melawan musyrikin Mekah, itu di peperangan Badar. Kemudian Uhud sama, Nabi melawan musyrik Mekah. Hunain, ini Hunain peperangan terjadi setelah Nabi merebut kota Mekah atau mensucikan kota Mekah. Di tahun 8 Hijriah, itu termasuk daftar peperangan Nabi Muhammad SAW, Fathu Mekah. Pensucian atau Nabi mensucikan kota Mekah di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Nabi besar Muhammad SAW keluar dari Madinah mungkin tanggal 5 atau tanggal 2 Ramadan. Di tanggal belasan beliau masuk kota suci Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW merebut kota suci Mekah dan penghuni Mekah semuanya tunduk patuh kepada Nabi Muhammad walaupun masih banyak yang belum masuk Islam. Jadi Nabi itu ketika merebut kota Mekah tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Ada beberapa sahabat yang belum masuk Islam seperti Sofwan itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, amhilni syahrain, kasih aku waktu 2 bulan. Dia ini bapaknya musuh Nabi Muhammad, mati di peperangan Badar. Ketika Nabi Muhammad ingin mensucikan kota Mekah, termasuk Sofwan ini yang melawan, sehingga dia adu senjata dengan Khalid bin Walid di Misfalah, bagian bawah kota suci Mekah. Setelah kalah, dibawa ke kabur. Pertama Sofwan ini kabur dulu, berlari dia, dikejar sama misannya. Jangan berlari, celaka kau kalau kabur dari orang yang paling mulia ini. Akhirnya dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah dibawa ke hadapan Nabi, tidak langsung masuk Islam. Padahal tadi banyak kesalahannya. Beri aku waktu yang Muhammad 2 bulan untuk memikirkan. Kata Nabi, laka arba'atu ashhur.
Jangan 2 bulan, 4 bulan. Bukan Nabi nunda-nunda orang untuk masuk Islam, tidak. Nabi yakin, tak lama dia bakal masuk Islam. Karena dia sudah berbaur, sudah kumpul, sudah hidup bareng dengan Nabi Muhammad SAW dan dengan sahabat Nabi Muhammad, dia akan melihat akhlak-akhlak yang mulia yang menariknya dengan sendiri untuk masuk Islam. Kata Nabi, bukan 2 bulan, 4 bulan aku kasih kau untuk mikir. Subhanallah, tidak sampai 2 bulan beliau masuk Islam, Sofwan. Nah, jadi Nabi tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Yang mau masuk Islam silahkan, yang tidak mau juga silahkan di saat itu. Kemudian ketika Nabi berhasil mensucikan kota Mekah dan orang Mekah patuh tunduk di bawah Nabi, di situ wong Arab di sekitar Mekah mulai kepikiran, ini sudah Muhammad selesai sama orang Mekah. Orang Mekah sudah ditaklukkan. Berarti giliran kita ini. Giliran, ayo kita perangi sebelum Muhammad memerangi kita. Ini penyebab peperangan Hunain. Hunain itu nama wadi, nama lembah Hunain. Di mana letaknya? Kalau sekarang masih masuk ke kota Mekah, Hunain itu. Alhamdulillah, Al-Fakir pernah mampir ke situ. Mampir situ kayak bawa jembatan dia sekarang. Bawa leopard begitu. Di situ terjadi peperangan Hunain. Wadi, lembah antara Mekah dan Taif. Umpama ini Mekah, ini Taif, di sini Hunain. Jadi bukan di tengah-tengah, bukan. Agak minggir sedikit. Antara Mekah dan Taif ada wadi, satu lembah yang bernama Hunain. Terjadi peperangan di Hunain bersama siapa yang dilawan sama Nabi? Ada kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ini termasuk kabilah yang besar daripada kabilah Arab. Termasuk kabilah yang besar. Sehingga ketika mereka mendengar Quraisy sudah masuk semua di bawah pimpinan Nabi Muhammad, mereka mengumpulkan pasukan untuk memerangi Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad memerangi mereka. Diriwayatkan oleh Abi Zinad bahwasanya aqamat Hawazin sanatan tajma'ul jumu wa tasiru asahum fil Arab. Jadi 1 tahun mereka sudah mempersiapkan sebelum Nabi merebut kota Mekah. Jadi mereka itu mantau, kabilah-kabilah di sekitar Mekah Madinah itu memantau, melihat bagaimana kondisi peperangan antara Nabi dan musyrikin Mekah. Setelah peperangan Khandaq di tahun ke-5 Hijriyah, di situ orang Mekah mulai merosot. Militernya mulai jatuh, ekonominya jatuh, semangat mental mereka juga jatuh. Kayak Nabi katakan setelah peperangan Khandaq di tahun ke-5 Hijriyah, lan yaghzuna ba'dal yaum. Kata Nabi, mereka musyrik Mekah tidak akan memerangi kita setelah hari ini. Kita yang akan memerangi mereka. Termasuk sebabnya Khalid bin Walid masuk Islam. Setelah itu Amr bin As masuk Islam. Jadi banyak juga dari pemimpin, panglima perang mereka, pendekar-pendekar mereka yang masuk Islam. Akhirnya mental mereka merosot. Nah, ini diperhatikan sama kabilah-kabilah di sekitar Mekah dan Madinah. Salah satunya Hawazin. Jadi 1 tahun sebelum Nabi merebut kota Mekah, kabilah Hawazin sudah mengumpulkan pasukan. Sudah mengumpulkan, mengatur strategi perang. Siap-siap. Nanti Muhammad nyerang, kita sudah siap. Subhanallah, di bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah, Nabi Muhammad menyerang Mekah atau merebut kota suci Mekah, disucikan sama Nabi. Di situ mereka sudah siap. Nah, ini waktunya berarti. Ayo kita perangi Muhammad sebelum Muhammad memerangi kita. Kemudian lamma balagha Rasulullah SAW kabar, sampailah kabar tadi kepada Nabi Muhammad. Mata-mata Nabi ini kuat juga, Masya Allah. Intelijen Nabi kuat. Sampai kabar tadi kepada Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Hadrat. Abdullah bin Abi Hadrat diperintahkan sama Nabi untuk menjadi mata-mata. Kata Abdullah, masuk kau ke perkemahan kabilah Hawazin, pura-pura jadi di antara mereka. Pokoknya kau masuk, kau dengeri kabar yang mereka bahas.
Apa yang mereka bahas, apa yang mereka rencanakan, kau dengar di semua, nanti kabari aku. 2 hari diperintahkan sama Nabi untuk masuk ke kemah musuh tadi. Masuklah Abdullah bin Abi Hadrat ke kemah musuh selama 2 hari, dan beliau mendengarkan semua daripada rancangan perang yang diatur oleh kabilah Hawazin, yang mana kabilah Hawazin dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Malik, namanya Malik. Kemudian Abdullah bin Abi Hadrat pulang menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, begini-begini. Sudah, ini Malik sudah membawa semua pasukannya, diriwayatkan jumlah pasukannya hampir 30.000. Hampir 30.000. Hampir 30.000 pasukan yang beliau bawa. Yang dia bawa nanti jadi sahabat Malik, masuk Islam. Hampir 30.000. Dan Malik membawa semua hartanya. Yang ikut dari 30.000 orang ini, itu sama Malik suruh bawa galau hartanya. Wanisa'ahum, istri-istri yang suruh bawa semua. Wa abna'ahum, anak-anak yang suruh bawa semua. Jadi Malik punya taktik bagaimana caranya biar pasukannya tidak kabur, tidak berlari di tengah peperangan. Mereka bawa semua yang mereka miliki. Sehingga setiap laki-laki yang mau kabur nak berlari, nyingok di belakangnya ada anak bininya. Nyingok di belakangnya hartanya dia bawa. Ya sudah, kalau aku berlari, anak bini ketangkep, buat apa aku hidup? Itu taktik daripada Malik bin Auf. Tapi dia sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Ini kan menunjukkan panglima mereka, pemimpin mereka tidak yakin dengan keberanian daripada dia punya pasukan. Makanya dia suruh bawa pasukan tadi, punya bini, punya anak, punya harta, bawa, kata dia. Biar kamu tidak berlari pas di medan pertempuran. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau punya sahabat, punya pasukan, yakin Nabi dengan mereka. Tidak akan mereka kabur, makanya tidak pernah ceritanya Nabi bawa anak bini pasukan, tidak pernah. Namanya yang belum bisa, bahkan beberapa anak sahabat yang belum cukup umur dipulangkan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau belum waktunya jihad, balik dulu, dibalikkan sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi mendengar Malik sudah mulai keluar dari tempat tinggalnya dan dia menetap pasukannya membentang kemahnya di wadi yang bernama Autos. Ada wadi bernama Autos. Wadi Autos ini antara Hunain dan Taif. Nah, jadi kalau misalkan ini Mekah, ini Taif, ini Hunain, Autos di sini. Wadi Autos. Kemah pasukan diletakkan di situ, dibuka, dibentang sama Malik di situ. Dengarlah Nabi kabar tadi, kemudian Nabi juga siap-siap. Jadi karena rencananya Malik ini nak nyerang Nabi Muhammad. Sebelum Malik menyerang, Nabi juga siap-siap. Nabi keluar dengan pasukan beliau, yang mana diriwayatkan jumlah pasukan Nabi pada saat itu 12.000 sahabat. 12.000 pasukan. 10.000 itu yang Nabi bawa dari kota Madinah untuk mensucikan kota Mekah. 2.000-nya dari penduduk Mekah dan sekitar. Jadi yang dibawa sama Nabi 12.000 pasukan. 10.000 sahabat muslimin yang beliau bawa dari Madinah untuk mensucikan, merebut kota Mekah. 2.000-nya dari wong Mekah. Kapan beliau keluar? Beliau keluar dari kota Mekah di hari Sabtu, tanggal 6 Syawal. Jadi Nabi di bulan Ramadan, belasan Ramadan, beliau mensucikan kota Mekah. Asyurul Awakhir Ramadan beliau menetap di Mekah. Lebaran Idul Fitri Nabi di Mekah. Tanggal 6 Syawal, di hari Sabtu, Nabi keluar dari kota Mekah. Untuk apa? Untuk menghadapi tadi kabilah Hawazin yang sudah mempersiapkan diri untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi sedang siap-siap, Nabi minjam dari beberapa orang-orang Mekah yang punya peralatan. Nabi pinjam 400 daripada baju besi dari Sofwan tadi. Sofwan yang minta waktu 2 bulan masuk Islam. Beliau ini kaya raya, banyak perlengkapan peperangan. Akhirnya dipinjam sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga meminjam dari sepupu beliau Naufal bin Harith bin Abdul Muttalib 3.000 tombak.
Karena yang dibawa sama Nabi 12.000 pasukan. Jadi banyak perlengkapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharaja ma'ahu ahlu Makkah. Orang-orang Makkah semua keluar. Bahkan sebagian dari orang Makkah yang keluar ke peperangan Hunain ini masih dendam sama Nabi Muhammad sallallahu baru. Tanggal 17 atau 15 Ramadan Nabi baru merebut kota suci Mekah dari mereka. 20 hari setelahnya Nabi berperang dengan kabilah Hawazin. Nah, jadi sebagian penghuni Mekah yang ikut itu bukan mau menolong Nabi, nak nonton deh. Dan sebagian lagi berharap Nabi kalah, berharap Nabi terbunuh, sehingga mereka bisa kembali ke asal mula daripada kerjaan mereka menyembah berhala dan selainnya begitu. Kemudian Nabi Muhammad keluar, beliau juga sampai ke Autos, jadi sama-sama di Autos. Autos ini masuk daerah Hunain, jadi di situ terjadi peperangan di Wadi Autos. Nabi Muhammad juga membuka kemahnya di situ. Disitulah terjadi cerita yang diceritakan suatu hari, kita sering dengan cerita ini. Nabi lagi tidur di bawah pohon, tiba-tiba ada musuh yang nyelinap. Tiba-tiba musuh ini sudah ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Musuh ini, Nabi lagi dewean di bawah pohon, sahabat lagi istirahat kan. Dia ambil pedang Nabi Muhammad SAW, dia taruh di atas kepala Nabi. Man yamna'uka minni ya Muhammad, kata orang ini. Wahai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu dariku sekarang? Nabi dengan santai menjawab, Allah. Yang akan menolong aku Allah. Seketika gemeter tangan wong ini. Tangan wong gemeter, nyampak tangan itu. Pedang tadi. Diambil langsung pedang tadi sama Nabi Muhammad. Al-an man yamna'uka minni. Dibalas sama Nabi. Sekarang siapa yang bisa tolong kau dari aku? Tak mau. Tidak ada ya Muhammad. Fa'afu anni, maafkan aku. Dimaafkan sama Nabi Muhammad SAW. Ini orang barusan nak bunuh Nabi, dimaafkan sama Nabi Muhammad SAW. Dan seketika orang tadi masuk Islam. Jadi dia yakin Nabi Muhammad memang bukan sembarangan orang yang dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Malik bin Auf mendengar Nabi Muhammad juga keluar dari kota Mekah. Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah hari Sabtu, Minggu, Senin. Jadi beliau dari Sabtu keluar, fi riwayah ba'dal asar, habis asar Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah, berjalan sampai ke hari Senin. Wallahu alam, disebutkan di kitab sejarah yang Fakir baca berapa hari perjalanan itu. Kita jangan bayangkan sekarang mungkin kalau dari kota Mekah ke Hunain 1 jam mungkin 1 jam kalau naik mobil pribadi, atau udah sampai mungkin 1 jam, dekat. Nah, cuman jangan bayangkan kan Nabi dulu naik kuda. Riwayat Nabi naik keledai, baglah. Jadi Nabi tidak naik kuda, baglah. Baglah itu peranakan dari kuda dan keledai. Himar sama faras, keledai sama kuda dikawinkan, itu akan lahir namanya baghl. Baghl. Kenapa orang Arab punya adat seperti itu? Biar baghl ini badannya, kekernya dia ngembek ke kuda, tapi sabarnya dan bisa membawa barang yang berat ngambek ke keledai. Karena kuda tidak bisa dibawa di barang. Kuda itu buat ditunggangi, buat jalan cepat. Dibawai, istilahnya nyengit kuda itu. Tapi kalau keledai ngelak, tapi penyabar keledai ini. Dan keledai ini kuat dibawai barang berkilo-kilo. Makanya orang Arab mikir, Allah alam, Al-Fakir belum nemu juga siapa pertama kali yang punya ide ini. Mikir, kalau kita kawinkan kuda sama keledai, anaknya badannya cak kuda, tapi sabarnya kuat, tenaganya bawa barang yang berat seperti keledai. Dinamakan baghl. Baghl. Nabi punya baghl. Nabi punya itu anak peranakan dari kuda dan keledai. Diberi nama sama Nabi Duldul. Namanya Duldul. Duldul ini riwayat diriwayatkan ketika Nabi wafat, Duldul juga mati langsung. Tak galak dinaiki selain Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat, Duldul wafat.
Diriwayatkan Dundul ini nyempur ke sumur, bunuh diri karena Nabi Muhammad SAW wafat. Dundul Baydha, warnanya putih. Itu yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau membawa pasukan 12.000. Jadi wajar kalau beliau keluar Sabtu sore dan sampai Senin baru di tempat Autos atau di Hunain tadi. Wajar. Bawa pasukan 12.000. Tidak mungkin jalan cepat, pasti jalan pelan-pelan kan gitu. Malam istirahat, besok jalan lagi. Hasil sampailah Nabi Senin di Hunain. Hari Senin Nabi sampai di Hunain. Di malam Selasa berarti tanggal 10 atau malam 10 Syawal, malam Selasa, Malik bin Auf tadi dia lebih, karena dia wong situ, dia lebih tahu medan. Hunain itu penuh dengan lembah yang sempit, wadin ajwaf khutut dusyi'ab wa mudhaik. Jadi Hunain sekarang ini udah jalan besar sekarang. Jadi dulu di zaman Nabi, lembah Hunain itu sempit. Lembah itu kan antara dua gunung. Sempit. Banyak pepohonan juga. Malik bin Auf ini pintar. Dia pilih dari pasukannya yang ahli memanah, dia suruh singitan di atas lembah sini. Kamu singitan. Dibagi ratusan ahli pemanah sama di situ. Ini tengah malam. Selesai dia bagi itu, di pagi hari Nabi Muhammad SAW sholat subuh. Di riwayat beliau di waktu sahar, tengah sepertiga akhir malam, beliau bangun, beliau bariskan, beliau rapikan pasukan yang beliau bawa, beliau bagi bendera-bendera, kemudian beliau sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau khutbah, di situ memberikan semangat kepada sahabat untuk berjihad di jalan Allah. Setelah itu Nabi perintahkan untuk masuk ke wadi tersebut. Di dalam riwayat Nabi belum memerintahkan sahabat yang bagian depan. Yang bagian depan ini dipimpin oleh kabilah Salim atau Sulaim. Jadi sama Nabi kan dibagi-bagi 12.000. Dibagi-bagi sama Nabi. Makdamah, pasukan depan dipimpin oleh kabilah Sulaim atau Salim. Di situ banyak anak muda. Banyak anak muda. Tanpa musyawarah dari Nabi Muhammad, artinya Nabi belum nyuruh, ayo serang, mereka sudah maju mereka. Ya akhirnya keramaian, tiba-tiba gerak dulu. Akhirnya terpenok, banyak yang bergerak. Masuklah ke wadi tadi. Dikira mereka nanti musuh di wadi itu. Sudah mereka masuk di lembah yang sempit itu, langsung mulai yang dari atas lembah tadi menghujani mereka dengan anak panah. Dan sebelum itu terjadi, ada salah satu sahabat yang mengatakan, lan nughlabal yawmil qillah. Oh, dia nyingok itu sekarang 12.000. Kalau di Badar kita 313 menang. Di Uhud kita 700 wong menang di putaran pertama. Di Khandaq kita cuma 1.000 sekian menang. Di Khaybar menang dengan jumlah yang sedikit. Musuh jumlahnya berdobel-dobel. Apalagi sekarang, kita pasti menang. Nah, ini sebagian sahabat. Jadi banyak atau peperangan Uhud dan peperangan Hunain ini, di awal itu terjadi kemunduran dari sahabat, itu bentuk dari teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka lupa, atau satu orang ini lupa bahwasannya yang menolong itu Allah, bukan banyaknya jumlah pasukan. Ketika melihat 12.000, tidak bakal kalah gitu sekarang nih, pasti menang gitu. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omongan itu sampai ke Nabi. Nabi tidak demen. Nabi mulai ngaso dak lemah. Betul. Akhirnya teguran dari Allah. Makanya jangan minta sama Allah itu jangan ditegur dengan teguran yang keras. Lutfukal khafi ya Rabb. Banyak-banyak baca ya Latif. Agar minta kalau memang butuh ditegur, teguran yang lembut. Jangan teguran yang keras, yang berat. Karena Allah kadang menegur dengan teguran yang berat. Azab itu bentuk dari teguran Allah. Musibah bentuk dari teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta sama Allah ditegur dengan teguran yang lembut.
teguran yang halus, teguran yang tidak menyakiti. Ini sahabat, si Wong yang ngomong. Tapi lihat, kalau Allah negur semua kena. Akhirnya mereka masuk ke wadi tersebut. Mereka kira belum ada musuh, tak taunya setelah mereka masuk, dihujani panah sama musuh. Kalang kabut. Kalang kabut. Yang di belakang baru mau masuk, yang udah masuk nak keluar. Ini jumlah 12.000. Jangan kita bayangkan jumlah 200, jumlah 12.000. Kalang kabut akhirnya. Kabur yang di barisan depan berlari kalau betul dari wadi tadi. Nabi sudah mau masuk. Nabi baru mau ala bagratihi al-bayda tadi. Nabi naik keledai, anak keledai. Itu kata sahabat menunjukkan keberanian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau di tempat yang menyeramkan dia akan menggunakan kendaraan yang paling cepat. Sekiranya kalau nak berlari cepat berlari. Ini Nabi pakai anak dari keledai. Dah bisa berlari, lambat. Dan memang sengaja itu yang dipakai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhidun bizimamihi Ammuhul Abbas. Dipegang tali keledai itu oleh pamannya Abbas. Jadi di samping Nabi ada pamannya Abbas di depan. Di samping kanan beliau ada misalnya yang bernama Abu Sufyan Ibnul Harith, baru masuk Islam juga. Tapi luar biasa, imannya sudah kuat. Di samping Nabi Muhammad SAW, Nabi baru mau masuk, yang ini udah kabur. Sampai kata sahabat Anas, aku memerhatikan tidak ada di sekitar Nabi kecuali 100 sahabat. Dari 12.000 ini, itu di putaran pertama peperangan Hunain, mereka semua dipukul mundur sama pasukan Malik bin Auf tadi. Yang mantap cuma Nabi Muhammad SAW. Beliau tak berlari, beliau terus jalan, dan 100 orang yang ada di samping Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Abbas dari Abu Sufyan, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Mereka semua di samping Nabi Muhammad SAW. Terus maju, Nabi tidak mundur. Akhirnya Nabi perintahkan Abbas, wahai Abbas, teriakan Al-Muhajirin. Abbas ini suaranya keras, paman Nabi. Abbas ini lebih tua dari Nabi 2 tahun. Umurnya lebih tua dari Nabi 2 tahun. Ketika beliau ditanya, ya Abbas, siapa yang lebih man akbar? Siapa yang lebih besar? Kau atau Nabi Muhammad? Jawabannya nih, jawaban mu'addab, wong yang punya adab. Qal an-nabi akbaru minni wa ana asannu minhu. An-nabi akbaru minni wa ana asannu minhu. Nabi lebih besar dari aku, tapi aku lebih tua dari Nabi. Kalimat yang beliau pakai menunjukkan orang yang punya adab kepada Nabi. Tidak ngomong, oh aku lebih besar dari Nabi. An-Nabi akbaru minni wa ana asannu minhu. Asan itu lebih tua. Akbar Nabi lebih besar. Nabi lebih besar, Nabi lebih agung, Nabi lebih semuanya. Cuman kalau umur aku lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Abbas ini termasuk yang Islam di awal. Cuman beliau tidak hijrah atas perintah Nabi Muhammad. Nabi perintahkan Abbas untuk jadi mata-mata Nabi di kota Mekah. Ketika peperangan Badar, beliau ikut keluar, namanya mata-mata. Kalau tidak ikut betul kejingokan, oh ini mata-mata Muhammad ini. Memang betul. Tapi beliau tidak membunuh sama sekali. Beliau tertawan sama Nabi, disuruh tebus. Lihat taktik Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau tertawan, sama Nabi suruh tebus. Abbas, kau kan ninggal dikasyap sama Nabi. Abbas, kau kan ninggalkan ke bini kau duit sekian kau tempatkan di sini. Kata Abbas, ya Rasulullah, ada kati yang tahu kecuali bini aku. Bayar, kata Nabi. Bayar tebusanmu. Dibayar sama Abbas. Biar sempurna taktik Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abbas, ketika Nabi mau merebut kota suci Mekah, beliau baru mau keluar dari kota Mekah, tidak jadi keluar, ikut bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 wong yang mantap sama Nabi. Nabi perintahkan, ya Abbas, panggil muhajirin, teriak Sayyidina Abbas, ya muhajirin, ya lal muhajirin, dengar kalau. Ya Abbas, teriakan al ansor, ya lal ansor, teriakan, wahai ansor. Kata Abbas, aku melihat seperti binatang yang masih induk mencari induknya, binatang yang masih kecil, unta yang masih kecil, yang masih bayi mencari induknya.
Jadi ketika diteriakkan sama Abbas, mereka tahu, oh di situ Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat, kata Abbas, aku melihat seperti anak onta yang mencari ibunya, mencari induknya, datang semua. Bahkan diriwayatkan sahabat-sahabat yang kendaraannya tidak mau kembali, jadi kan kendaraan kuda, unta itu juga punya rasa takut, takut. Ketika ditarik, tidak galak balik lagi masuk ke wadi itu, mereka tinggalkan. Mereka turun, ambil senjatanya, jalan kaki. Untuk apa? Untuk menghampiri panggilan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Nabi mantap. Di situ beliau mengatakan, Anan Nabi Yula Katib, Anak Mu'abdil Muttalib, kata Nabi. Aku Nabi, aku tidak dusta. Aku putra daripada Abdul Muttalib. Aku anak daripada Abdul Muttalib. Tapi maksudnya beliau anak dari anaknya Abdul Muttalib. Jadi di sini kata ulama, boleh kita menisbatkan diri kita kepada kakek kita. Boleh menisbatkan diri kita ke kakek kita, langsung ke kakek kita. Dan ini banyak dipakai sama ulama. Al-Imam Ibnu Athaillah. Beliau bukan anak Athaillah itu kakek beliau. Nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Tapi beliau nisbatkan kepada kakeknya dengan alasan-alasan tertentu. Yang mengarang Alfiyah Finnahu, Alfiyah Imam Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Muhammad bukan bin Malik, Muhammad bin Abdullah bin Malik. Muhammad bin Abdullah bin Malik. Cuman karena kakeknya lebih terkenal Malik, beliau nisbatkan dirinya kepada kakeknya. Begitu juga, dan mereka ini mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdul Muttalib lebih terkenal daripada Abdullah, ayah Nabi Abdullah 18 tahun meninggal. 18 tahun umurnya ketika meninggal, masih muda. Belum banyak sejarah yang mencatat tentang beliau. Belum banyak aktivitas yang beliau ikuti. Berbeda dengan kakeknya Abdul Muttalib, pemimpin bila syak. Di zaman Abdul Muttalib itu wong Quraisy satu kata, apa yang dikatakan Abdul Muttalib mereka ikuti semua. Abdul Muttalib di Ka'bah punya tempat khusus. Yang lain tidak punya tempat duduk itu khusus untuk Abdul pemimpin. Makanya beliau nisbatkan diri beliau di tempat itu, di saat itu kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Jadi kata Nabi, aku adalah Nabi, seorang Nabi, aku tidak bohong, dan aku anak putra daripada Abdul Muttalib, pemimpin orang Quraisy. Dinisbatkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berdatangan sahabat tadi, yang asalnya terpukul mundur ketika mendengar panggilan Abbas, dan mereka tahu di samping Abbas ada Nabi Muhammad SAW, mereka langsung tadi, kata Abbas, seperti anak onta mencari ibunya, mencari induknya. Mereka datang berbondong-bondong menghampiri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu labbaik labbaik ya Rasulullah. Mereka menjawab panggilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama, ini peperangan setelah subuh. Tidak sampai waktu zuhur atau zawal, itu peperangan sudah selesai. Sudah Allah menangkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwasanya di peperangan Hunain Allah turunkan 5.000 malaikat untuk membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Walaqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Wa yauma Hunain in a'jabatkum kathratukum falam tuni akum syai'a. Kata Allah, ingat tak di hari Hunain ketika kalian merasa sombong atau merasa hebat dengan jumlah kalian yang banyak, ternyata jumlah banyak itu tidak bisa apa-apa selain dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma anzalallah sakinatahu ala rusulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Kemudian Allah turunkan sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa, kemantapan batin. Allah turunkan kepada Rasulullah dan yang ada di sekitarnya. Wa anzala junudan lam tarawha. Dan Allah turunkan siapa? Allah turunkan pasukan-pasukan yang tidak pernah atau yang tidak kalian lihat, yaitu malaikat. 5.000 malaikat. Diriwayatkan 5.000 malaikat. Dan sebagian yang waktu hadir di peperangan Hunain dia masih musyrik, seperti di peperangan Badar sama, ketika masuk Islam dia menceritakan iyanya,
kami melihat orang dengan pakaian putih. Ra'ayna yawma idin rijalan bidha ala khailin balqin alaihim ama'imu humrin qad arkhawha baina aktafihim baina samai wal ard kataib kataib. Kami melihat di hari itu orang-orang dengan pakaian putih di atas kuda yang sangat besar, kuda yang indah, kuda yang paling mahal. Alaihim ama'imu humur, mereka menggunakan imamah merah. Imamahnya warna merah, bajunya putih, imamahnya merah. Qad arha baina aktafihim, pakai buntut imamahnya. Mereka letakkan di sini. Di mana kami lihat antara langit dan bumi turun, kataib sekelompok turun. Bayangkan, makanya jangan heran musuh hampir 30.000 atau 25.000 kurang lebih pencar banjir itu jangan heran. Yang mereka lihat di luar otak manusia, yang mereka lihat di luar otak manusia. Pertolongan yang lain, laqad ramah Rasulullah tilkaromnya minal tadi, ketika di tengah-tengah peperangan itu Nabi Muhammad mengambil pasir dan dilemparkan sama Nabi ke arah musuh. Segenggam pasir, segenggam tangan Nabi lemparkan. Fama minna ahadun illa yashkul qada fi ainai. Kami semua terkena debu itu, langsung mata kami sakit dengan pasir segenggam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kunna najidu fi sudurina khafqanan kawaqil hasa fi tas. Kami ini di dalam, jadi jantung kami ini berdebarnya itu seperti batu yang diketuk-ketuk gitu. Ini yang hadir waktu itu masih musyrik. Jadi beliau ini yang bernama disebutkan Malik bin Aus bin Hadathan. Beliau menceritakan bahwasanya bagaimana pertolongan yang Allah turunkan untuk Nabi di peperangan Hunain. Mereka melihat malaikat turun, mereka terkena debu yang dilempar oleh Nabi Muhammad SAW, dan jantung mereka berdebar-debar, kata mereka seperti batu yang diketuk-ketuk, tidak berhenti-henti. Saya malu nak perang kalau dari situ. Makanya jangan heran, belum sampai zawal Nabi Muhammad SAW sudah menang. Kemudian ketika Nabi sudah menang, Farra Malik bin Aus tadi berlari, pemimpinnya berlari. Malik tapi dia masuk Islam. Malik berlari kemana? Ke Hisin Taif. Jadi terjadi peperangan di sini. Masih ada Taif. Taif ini tempat yang kuat. Taif ini tempat yang kuat, punya benteng yang kuat Taif, dan isinya masih musyrik dalam Taif ini. Mereka tidak mela-mela waktu itu, jadi ikut-ikutan waktu itu mereka. Malik ini Hawazin ini masih kerabat sama Taif ini, Thaqif, Banu Thaqif. Akhirnya Malik ketika kalah telak dari Nabi Muhammad SAW, dia berlari ke Taif. Taif. Yang kalah dari Hunain ini galau-galau berlari ke Taif, ngumpat atau singitan di benteng Taif. Nabi selesai itu, apakah dia? Tidak diam. Ayo kita ke Taif, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW 2 kali ke Taif. Yang pertama sebelum hijrah, ketika beliau berdakwah bernama Zaid bin Harithah dan dilempari oleh musyrikin, oleh yang tidak mau iman. Yang kedua kali setelah Fathu Mekah, yaitu peperangan Taif. Jadi setelah Hunain langsung ada peperangan Taif. Cuma tidak terjadi peperangan di situ. Tidak kata peperangan, tidak kata adu senjata. Kenapa? Karena mereka takut untuk keluar dari benteng mereka menghadapi Nabi Muhammad SAW. Jadi selesai peperangan Taif, peperangan Hunain, yang kalah ini berlari kalau ke situ Taif, disamperi, dikejar sama Nabi ke benteng Taif, dikepung sama Nabi Muhammad SAW selama 25 hari. Dikepung sama Nabi. Mereka sebutkan, wahai Muhammad, kami tidak bakal keluar. Kami sudah mempersiapkan di benteng kami makanan cukup untuk bertahun-tahun. Kalau makanan kami habis, kami baru metu, udah lapar, istilahnya mau tidak mau kami perang, kami mati sudah. Akhirnya Nabi Muhammad 25 hari. Tapi balas-balasan anak panah terus. Kan mereka dari atas itu. Akhirnya Nabi Muhammad, di situ pertama kali ada manjanik. Manjanik itu batu yang ditaruh di, ini apa bahasanya itu? Ketapen. Pertama kali ada ketapen di Islam di peperangan Taif.
Karena mereka pakai benteng, bentengnya tinggi, bentengnya kuat. Akhirnya Salman Al-Farisi, ini termasuk ide Salman. Ide Salman yang jenius yang kedua kali, selain peperangan Khandaq, kata Salman, ya Rasulullah, kami di Persia sana, kalau ngadepi musuh yang dalam benteng, pakai ketapel. Ini sudah buat, kata Nabi Muhammad SAW. Dibuat sama Salman, dan pertama kali yang melemparnya, tangan Nabi Muhammad SAW. Selama 25 hari lempar dari pakai ketapel, balas-balasan panah, tidak katik yang keluar juga. Akhirnya Nabi musyawarah sama sahabat. Bagaimana? Sahabat katakannya Rasulullah, penghuni Taif ini seperti apa? Biawak yang di dalam sangkarnya. Tidak apa ya Rasulullah, kita tinggalkan beda bakal mengganggu kita. Istilahnya kita sudah kuat, dan Mekah sudah jadi bawah kuasaan kita. Jadi seperti biawak yang ada di sarangnya. Kita diamkan juga tidak apa-apa, kita tunggu bisa kita habiskan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW di malam hari mimpi, yaitu wahyu dari Allah untuk meninggalkan Taif. Besoknya Nabi ngomong, ayo sahabat, Nabi perintahkan Sayyidina Umar untuk meneriakkan, ayo kita balik. Nah, sebagian sahabat yang masih muda-muda ini, madai balik, belum perang, madai balik, belum kita bunuh daripada orang-orang musyrikin Mekah, berat mereka nak balik. Tetapi sudah, lanjutlah kalau kamu nak lanjut perang. Akhirnya lanjut, banyak yang meninggal, 14 orang. Kalau di Hunain tadi diriwayatkan, di Hunain tadi yang meninggal dari sahabat cuma 4 orang yang meninggal. Adapun yang mati dari musyrikin Hunain itu 70 atau hampir 100 orang di peperangan Hunain. Dari sahabat cuma 4. Ini di Taif, jadi terjadi adu senjata, cuman balas-balasan anak panah, yang meninggal 14 wong. Nah 14 wong ini sampai sekarang masih ada kuburannya di samping kuburan Sayyidina Abdullah bin Abbas di situ. Akhirnya ketika mereka melihat banyak yang terluka, banyak yang meninggal, 14 wong, ya sudah ya Rasulullah balik kalau itu. Senyum Nabi Muhammad SAW. Karena aku ngomong balik, kata Nabi. Jadi termasuk tarbiyah, didikan dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi balik. Ada beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan mereka, doa celaka, Allahumma ihdi Thaqif wa'ti bihim muslimin. Doa Nabi Muhammad selalu doa rahmat. Ya Allah, beri hidayat Thaqif, beri hidayat orang-orang Taif, dan datangkan mereka kepadaku dalam keadaan sudah masuk Islam. Doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah peperangan Hunain selesai, yang kabur dari Hunain ke Taif. Ini rampasan perang itu sama Nabi dikumpulkan dan diletakkan sama Nabi di Ji'rana. Ji'rana, nama tempat, sampai sekarang masih ada tempat ngambil mikot. Ya, untuk ngambil mikot umroh, penghuni Mekah ketika mau ambil mikot, kalau tidak ke Tan'im, ke Hudaybiyah atau ke Ji'rana. Dan yang paling afdol dari Ji'rana. Kalau di situ Nabi Muhammad habis peperangan Taif tadi, Nabi Muhammad itu ambil umroh. Dari mana? Dari Ji'rana. Dan hasil rampasan perang di Hunain itu sama Nabi diletakkan di Ji'rana. Dan dibagi dulu sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak dibagi? Karena Nabi berharap mereka akan masuk Islam, menyerah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mau dibalikkan sama Nabi rampasan perang itu. Jangan dibagi dulu, kata Nabi. Setelah peperangan Hunain, rampasan dikumpulkan, jangan dibagi. Kata Nabi, yang ngambil satu kain atau satu benang itu harus dibalikkan, tak boleh. Dibalik itu kalau sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah peperangan Taif, baru ini rampasan dibagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan ulama mengatakan jumlah tawanan perang. Ini tawanan perang, tawanan perang yang ditawan oleh Nabi dari peperangan Hunain 6.000 orang. Tawanan perang. Wong ini wong, manusia. Ditawan 6.000 wong. Banyak. Jumlah onta 24.000 onta. 24.000 onta. Kalau untuk sekarang harganya puluhan juta, kalikan 24.000 kali. Itu jumlah onta. Jumlah ghanam lebih daripada 40.000 kambing. Bahkan kambing itu sampai di lembah-lembah itu penuh kambing. Penuh kambing di lembah-lembah itu. 40.000 lebih kambing.
Di riwayat Nakatik sebagian ulama mengatakan tidak bisa dihitung, saking banyaknya kambing tadi. Dibagi sama Nabi rampasan perang ini. Siapa yang Nabi kasih? Al-mustada'afin min ahli Makkah. Di Ji'rana ini Nabi bagi itu rampasan perang. Siapa? Wong-wong yang baru masuk Islam dari penghuni Makkah. Abu Sufyan duduk sama Nabi, mantau rampasan perang. Kata Nabi, wahai Abu Sufyan, hal a'jabatka, apakah kau tertarik dengan kambing yang ada di antara dua wadi? Naam ya Rasulullah, huwalak, itu buat kau. Kambing di antara dua wadi, tak tahu berapa ratus kambing di situ. Kata huwalak. Anaknya Muawiyah juga dapat satu lembah kambing, huwalak. Hakim bin Hizam dapat berlipat-lipat, huwalak. Dikasih sama Nabi. Habis-habisan Nabi bagi ke mereka. Sehingga Sofwan tadi juga dapat langsung masuk Islam. Nah, itu tujuan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sofwan? Ini bukan sifat manusia. Saking dermawannya Muhammad, kata Sofwan, ini bukan sifat manusia. Jadi beliau yakin betul sama Nabi ketika diberi sama Nabi rampasan perang Ji'rana tadi. Sofwan bin Umayyah sampai langsung masuk Islam. Yang tadi minta waktu 2 bulan, Nabi jauh 4 bulan, tak sampai 2 minggu masuk Islam. Melihat bagaimana dermawannya Nabi besar Muhammad SAW. Dibagi semua sama Nabi Muhammad SAW. Daripada tadi onta, kambing, bahkan tawanan dari peperangan tadi juga dibagi sama Nabi Muhammad. Al-Ansar, Ansar diinjuk sama Nabi. Akhirnya sebagian dari orang Ansar ada yang geletuk. Rasulullah ini, pedang kami ini padahal mengalir darah mereka. Kami juga ikut perang, tapi kami tidak diinjuk. Nah, adalah yang cerita manusia. Akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dipanggil sama Nabi. Dikumpulkan semua Ansar Madinah, dikumpulkan sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, omongan apa yang sampai ke aku dari omongan kalian? Mereka nunduk semua. Malu sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, amatardon, apakah kalian tidak ridho? An-nas yadhabun bisyah wal ba'ir. Wong balik bawa unta, bawa kambing, bawa rampasan. Wa antum raji'un ma'a Rasulillah. Kalian balik sama aku, sama Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau tidak kata hijrah, aku sudah pasti jadi wong ansar. Kata Nabi Muhammad. Lau salakan nas wadiyan wa salakal ansar wadiyan, nasalak wadiyan ansar. Kalau ada 2 jalan, orang yang lain milih jalan ini, ansar milih jalan ini, aku akan pilih jalan bersama ansar. Ini omongan Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tidak ridho, kata Nabi, bahwasanya aku berikan rampasan perang tadi, onta, kambing, untuk orang yang mu'allafah qulubuhum, yang imannya masih lemah, dan aku wakilkan iman kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi yakin, aku sudah yakin dengan iman kamu, makanya aku tidak unjuk kamu rampasan perang. Tapi ini mereka masih lemah imannya, aku unjuk mereka rampasan perang. Mereka nangis kalau bahkan sampai jenggot mereka itu basah, kalau basah atas apa? Air mata, nangis, sedih, dan senang juga dengan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diarahkan, Nabi tidak marah, Nabi tidak ngomong, oh dia yang ngomong itu munafik, ya. Karena Nabi tahu mereka manusia, mereka juga punya hawa nafsu, mereka juga kena godaan setan, tapi cepat langsung jadi fitnah itu tidak dibiarkan sama Nabi. Hasud, itu kan hasud atau iri, timbul iri dari beberapa Ansar Madinah ketika Nabi membagi-bagi, kan yang dibagi sama Nabi Makkah ini kan kerabat Nabi semua. Selama ini istilahnya kasarnya, selama ini kita sama Nabi, tapi ketika dapat rampasan perang seperti ini yang dikasih musuh kita dulu. Akhirnya disatukan hati mereka sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, biarlah mereka balik dengan kambing ontok, kamu balik sama aku. Kata Nabi Muhammad, ma'adallah al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika Nabi berhasil merebut kota suci Mekah, kata orang Ansar, kira-kira Nabi balik dari Madinah karena kan balik sudah ke kampung halamannya. Kata Nabi, ma'adallah, maha suci Allah, al-mahya mahyakum, aku hidup bersama kalian, wal mamat mamatukum, dan aku akan mati bersama
bersama kaum mereka. Sudah, mereka ridho dengan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai rampasan perang tadi dibagi sama Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu dari Taif ini sadar kalau baru, ini kayaknya kita harus, kalau 6.000 yang ditawan, 6.000 ini anak mereka, istri mereka. Akhirnya mereka datang 12 pemimpin dari Taif dan Hawazin. Salah satunya Malik ini, Malik tidak datang, di akhir dia takut dia sama Nabi Muhammad SAW. Selain Malik, turun dari benteng Taif menghadap Nabi Muhammad SAW, meminta maaf, dimaafi sama Nabi. Mereka masuk Islam, diterima sama Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mereka minta dikembalikan tawanan perangnya, rampasan perangnya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau selain tawanan perang tidak bisa lagi, kata Nabi. Onta, kambing tidak bisa lagi. Cuman kalau tawanan perang, artinya manusia, tawanan perang manusia jadi itu bisa, kata Nabi. Mali wali bani Abdul Muttalib fahwalaku. Adapun hak aku dan hak keluargaku, Bani keturunan Abdul Muttalib, itu aku kasihkan untuk kalian. Bebas, aku merdekakan, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau onta sama kambing tadi tidak bisa lagi sudah. Jadi yang disama Nabi, yang diterima negonya sama Nabi di tawanan perang, 6.000 tawanan perang. Kata Nabi, yang jadi hak aku dan Banu Abdul Muttalib, aku ikhlaskan. Adapun yang jadi hak sahabat lain, kalian harus minta ikhlas kepada mereka. Mereka tanya, mana caranya ya Rasulullah? Begini kata Nabi. Besok, dia jadi sama Nabi, besok sholat zuhur. Habis sholat zuhur, kalian umumkan, kami dari Hawazin, kami dari Taif, kami udah masuk Islam, kami baiat Nabi Muhammad SAW, dan kami minta kepada kalian untuk mengembalikan tawanan perang yang ada di tangan kalian. Karena itu anak mereka, misan mereka, bini mereka. Akhirnya itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sholat zuhur, jadi cacat Nabi itu tidak tahu begitu. Nah, sholat zuhur, setelah sholat zuhur berdirilah 12 orang tadi. Persis yang dikatakan sama Nabi. Nabi jawab persis seperti yang kemarin. Kata Nabi, hak aku dan hak Banu Abdul Muttalib, maka aku merdekakan, aku ikhlaskan untuk kalian. Muhajirin berdiri, hak kami juga ikut Nabi Muhammad lillah wa li rasulih, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Al-Ansar berdiri juga begitu, hak kami yang kami dapat untuk Allah dan untuk Rasulnya. 90% sahabat itu merelakan hak mereka mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Nah, cuma beberapa orang yang ngomong, kami nak ditebus. Kata Nabi, yang pengen ditebus, aku tebus. Ditebus sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimerdekakan semua 6.000 itu, dan 10%-nya minta ditebus, 10%-nya yang baru-baru masuk Islam. Bukan Al-Ansar, bukan Muhajirin, bukan yang baru-baru masuk Islam, itu yang minta tebusan, minta ganti. Ganti, kata Nabi, nanti kalau ada rampasan perang yang baru akan aku ganti. Jadi Nabi yang ganti, bukan mereka. Itu berkat doa Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak lama akhirnya mereka datang dan mereka masuk Islam tanpa ada perang. Nah, jadi penghuni Taif itu masuk Islam tanpa ada peperangan. Berkat doa Nabi, Allahumma ihdi Thaqifan, ya Allah beri hidayah Thaqif, kabilah Thaqif, wa'ti bihim muslimin, dan datangkan mereka kepadaku ya Allah dalam keadaan sudah masuk Islam. Nah, 12 pemimpin tadi utusan dari Thaqif untuk membaiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peperangan Taif di bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad SAW mengambil umrah ke Ji'rana tadi. Habis ambil umrah, Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah. Ini di tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah. Jadi habis merebut kota Mekah, lanjut 2 minggu setelahnya peperangan Hunain. Setelah peperangan Hunain lanjut, Nabi tidak balik lagi ke Mekah, tidak. Dari Hunain Nabi langsung lanjut ke Taif. Dari Hunain Nabi langsung lanjut ke Taif. Selesai Taif Nabi kembali ke Ji'rana. Di situ Nabi bagi-bagi rampasan perang dan Nabi ambil miqat di situ, umroh beliau. Setelah selesai semua, beliau pulang ke kota Madinah. Itulah kurang lebih cerita singkat daripada peperangan Hunain dan peperangan Taif. Kenapa kita sebutkan Taif juga? Karena ada kaitannya
Jadi Hunain belum selesai, ke Taif. Selesai Taif, baru rampasan perang tadi dibagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu diberikan keberkahan oleh Allah berkat menyebutkan sejarah daripada Nabi Muhammad SAW, dan kita diberikan oleh Allah semangat untuk mengikuti jihad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.